Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri, Muhammad Asraf. Pada saat sekarang ini saya akan membahas tentang hal yang berbeda tentunya dengan video sebelumnya, namun dengan motif yang sama, tapi di mata kuliah yang berbeda. Jadi saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi, NIM 2110865001. Pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana inovasi dan perkembangan ekonomi di era digital. Baik teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang ekonomi, asik kayak seakan-akan saya adalah orang yang sudah paham sangat tentang ekonomi negara ini. Tapi saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana perkembangan ekonomi digital dan juga inovasi saya terhadap ekonomi pada saat ini. Saya berangkat dari pembahasan fakta tentang banyaknya pengangguran di negeri ini. Saya tidak menyalahkan pengangguran tersebut. Saya menyalahkan orang yang berdiam dan tidak ingin bekerja dan mengharapkan takdir Tuhan. Semua akan indah pada waktunya, gitu. Beralibi dengan narasi itu. Banyaknya pengangguran di negeri ini tentu berdampak terhadap perekonomian suatu keluarga, suatu perdesaan, atau mungkin suatu perkampungan, kabupaten, provinsi, dan juga negara. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita mesti mengantisipasi membasmi hangus pengangguran ini tentunya. Nah, dari pengangguran tersebut, ketika kita bisa mengolah pengangguran menjadi pekerja, tentu perekonomian negara menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita tahu nih, perkembangan zaman terus berjalan, waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang. Dengan itu, perkembangan tersebut tentu bisa menjadi media bagi pengangguran ini untuk memperbaiki perekonomian kita. Saya bukan mengatakan bahwa pengangguran tersebut ekonominya besar, tidak. Tapi dalam konteks ini saya mengatakan bahwa pengangguran yang tidak ingin bekerja, ya teman-teman semua. Nah, kita lihat pada saat ini banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan komersialisasi dia dapatkan di media digital, di sosial media. Contohnya seperti banyak orang mendapatkan puluhan, ratusan, atau mungkin miliaran rupiah hanya dengan bermain game. Banyak orang mendapatkan jutaan, bahkan miliaran rupiah juga hanya dengan memiliki channel YouTube, seperti yang saya gunakan pada saat ini. Mudah-mudahan mungkin barangkali suatu saat saya akan menjadi seperti itu. Insya Allah, amin. Ya kan? Tapi pada saat ini ketika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, itu merupakan bagian terpenting. Ekonomi adalah bagian terpenting terhadap suatu negara. Kemajuan, kemunduran negara, barangkali salah satu faktor hal itu bisa terjadi adalah tentang perekonomian. Balik lagi pada pembahasan awal, ketika kita berbicara ekonomi, saya melihat bahwa ketika pengangguran ini bisa melek terhadap informasi teknologi, dia bisa mempergunakan, otomatis dia bisa menciptakan pendapatan di sosial media, di teknologi yang ia gunain. Misalnya ada laptop atau komputer atau juga handphone gitu. Itu bisa menjadi media untuk dia mendapatkan atau memperbaiki perekonomian. Nah, jika untuk inovasi sendiri, saya memiliki pandangan seperti ini kan kawan semua. Saya adalah orang yang berasal dari sebuah pedesaan, perkampungan di daerah Pasaman sana. Saya melihat pentingnya media komunikasi teknologi informasi ini di bagian perekonomian, dan ketika ini bisa terlaksana tentu menjadi sebuah barang yang berharga atau mungkin suatu jalan yang sangat luar biasa ketika ini terlaksana. Seperti ini kan kawan semua. Ketika ada, anggaplah sebuah perkampungan gitu. Sebuah perkampungan ada bagian utara, kampung bagian selatan, dan kampung bagian tengah gitu. Ketika bapak-bapak yang ada di kampung bagian selatan ini membutuhkan pisang goreng, ini dia pagi-pagi nih pengen makan pisang goreng. Sedangkan di perkampungan bagian selatan itu tempat dia berada, itu tidak ada pisang goreng pagi itu gitu. Sedangkan di kampung bagian utara itu banyak pisang goreng, bahkan banyak yang tidak laku gitu. Nah, tentu bapak tersebut kan nggak tahu nih infonya bahwa di utara tuh ada pisang goreng. Bisa mungkin barangkali dia mesti motoran melihat kondisi di perkampungan mana aja warung-warung yang ada pisang goreng gitu. Tapi saya memiliki jalan tengah terhadap permasalahan ini gitu. Nggak permasalahan sih jatuhnya, lebih mempermudahkan kalau misalnya ada ini gitu. Sebuah media, sebuah wadah di mana ketika penjual mempertemukan penjual dan pembeli. Mungkin kita bisa melihat seperti Shopee, mungkin Tokopedia pada saat ini. Tapi saya lebih berpikir konteks seperti itu kita implementasikan di perkampungan. Barangkali mungkin ya orang pedesaan yang perekonomiannya standar menengah ke bawah itu
hal yang menjadi titik utama untuk kita memperbaiki ekonomi kita. Kenapa kita terlalu fokus terhadap menengah ke atas saja gitu? Kita juga, saya pribadi berpendapat bahwa kita mestinya memperbaiki dari bawah dulu terus sampai ke atas kita. Bukan berarti tidak peduli ke atas. Namun pada saat inovasi berpikir saya ini terlaksana, saya melihat akan pertemukan penjual dan pembeli, sehingga walaupun hanya barang sekedar pisang goreng, barang sederhana mungkin, tapi ketika itu mempertemukan orang yang membutuhkan, tentu itu akan menciptakan sebuah jual beli yang sangat lancar dan berjalan dengan baik. Apalah artinya ketika kita punya nih barang yang berharga, namun tidak, teramat rumit sekali mempertemukan penjual yang cocok atau mungkin yang bisa menjual barang yang ia perjualbelikan gitu. Saya melihat ketika di perkampungan ada sebuah media, anggaplah misalnya nama aplikasinya pasar pasar digital gitu, pasar digital Kampung Sontang contohnya kan. Jadi di situ kita bisa contohnya penjual pisang goreng nih mengupload nih gitu, bahwa pagi ini ada pisang goreng panas loh, gurih, enak banget contohnya kan. Jadi bapak-bapak yang di selatan tadi, dia tidak perlu melihat motoran pagi-pagi, dia cukup membuka aplikasi tersebut dan melihat bagaimana keadaan pisang goreng pada pagi ini gitu. Dan mau nggak mau tentu otomatis kan dia mesti datang ke tempat yang telah diupload tadi gitu. Artinya apa? Ini tentu akan mempermudahkan antara penjual dan pembeli. Nah, itu inovasi yang sekiranya bisa saya jelaskan di sini pada kawan-kawan semua. Saya pribadi berpendapat bahwa perekonomian akan lebih lancar tentunya ketika orang yang sepatutnya diperlancar, diperbaiki dulu gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, barangkali seperti pakar ekonomi lah saya berbicara pada video ini. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terus belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.